Shalom warga kerajaan Allah, welcome back to online service Kingdom Celebration on Rock Ministry TV. Happy New Year and welcome to the Year of Preparation. Sudah siap mengikuti ibadah online di tahun yang baru? Jangan lupa berdoa dulu ya dan pastikan beberapa hal berikut ini. Periksa kembali device atau gadget Anda untuk memastikan kuota internet dan daya baterai terisi cukup untuk mengikuti ibadah dengan lancar. Sediakan waktu khusus untuk mengikuti ibadah online tanpa gangguan, jangan setengah-setengah apalagi sekedar saja. Siapkan catatan kemudian ikutilah ibadah dengan fokus dan serius seperti Anda beribadah di gereja. Ingatlah bahwa kita sedang beribadah bukan menonton ibadah. Warga kerajaan Allah, kami percaya pujian dan firman Tuhan yang disampaikan melalui tayangan ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia dan tentunya berdampak langsung merubah kehidupan kita untuk menjadi berkat dan memiliki kehidupan yang berbuah senantiasa. Selamat mengikuti ibadah online, Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Shalom warga kerajaan. Boleh lambaikan tangannya, katakan shalom bersama-sama. Haleluya. Mari Anda untuk bangkit berdiri bersama. Sebelum kita akan memulai ibadah kita pada hari ini, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Pastinya kita bersyukur atas kebaikan Tuhan, bahwasannya kasih setia Tuhan ada dalam hidup kita. Dan anugerah Tuhan menyertai kita hari ini, kita bersama-sama akan memuji dan menyembah Tuhan. Baik, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dari Kolose 3 ayat 17. Bersama-sama kita membaca 1, 2, 3. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Engkau sungguh baik Tuhan. Kami mau lakukan yang terbaik hari ini. Untuk kesempatan yang Kau berikan Tuhan. Kami boleh memuji, menyembah Engkau. Kami berikan sepenuhnya hati kami, hidup kami Tuhan. Biarlah segala hal yang kami boleh kerjakan, yang kami lakukan, biarlah itu selalu Tuhan ada dalam rancangan-Mu yang indah Tuhan. Terima kasih Yesus, berkat-Mu menyertai kami sepanjang ini Tuhan. Kami melakukan sesuatu yang baik bagi Engkau. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudara.
Hati kami bersyukur atas Engkau Tuhan. Semua yang baik yang Kau berikan atas kami. Cinta kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Syukur bagi Engkau Tuhan. Can't go back to the beginning. Can't control what tomorrow will bring. But I know here in the middle is the place where you promised to be. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? Unless don't hold, it's all I want. Will you meet me here again? Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. As I walk now through the valley, let your love rise above every fear. Like the sun dipping the shadow. In my weakness, I'm not enough unless you come. Will you be
haleluya. Berapa banyak yang percaya bahwa kita menang karena Tuhan Yesus kita, amin. Oleh karena itu kita bisa berlari memuji buat Dia. Yes. Mari nyanyikan sama-sama. Na 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 na. Lebih keras. Sekali lagi. Na 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 na. Na 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 na. Mari bangkit. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kebaikannya, kedahsyatannya di hidupku. Come on, bangkit saudaraku. Berkata, Tuhanku hebat. Siapa nama Tuhan kita? Amin. Berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang. Saya mau dengar suara para wanita dulu. Come on, para wanita bangkit. Atas hidupmu, come on, para pria. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Kedahsyatannya, kedahsyatannya di hidupku. Imanku berkata, Tuhan kita hebat, amin. Hebat Yesusku, berkata, kuat melangkah bersama Dia. Yang siap memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang. Coba semuanya tangannya di atas. Say na na na. Haleluya. Sambil kita hentakkan kaki kita, ayo. Na 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 na. Asik. Lebih
taat, amin. Yes Lord. Berkata ku kuat melangkah bersamanya. Jump, 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 jump. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku sekali lagi katakan, ku menang. Haleluya. Coba semuanya bisik-bisik ke kiri kanannya. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Haleluya. Dia yang pegang kendali atas hidup kita. Jadi jangan khawatir, amin. Senantiasa hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Katakan sama-sama. Dia beri rancangan yang terindah, amin. Yang ku terima, walau tubuhku dan jiwaku bergoyang, tapi pujianku Rohmu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Say, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari apa? Yeah. Yang siap pikul salib Tuhan, yuk. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan iman kami Tuhan. Cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Pikul salib lagi. Kami siap Tuhan. Ku mau tetap bersyukur,
Katakan kiri kananmu, ini hari yang terbaik. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Shalom seluruh keluarga kerajaan Allah. The kingdom of God is the kingdom of love. Dan baptisan kuasa yang janjikan Tuhan adalah the baptism of love. Karena itu tema kita adalah forgiving offenses. Yaitu mengampuni, yaitu ketersinggungan. Ataupun pelanggaran atau apapun. Dan kita tahu, lebih mudah mengampuni orang yang jauh. Apalagi orang yang tidak kenal terlalu mudah. Tapi orang yang dekat tidak mudah. Kita tahu bagaimana pertengkaran pertama terjadi di Taman Eden. Ada garden of pleasantness, pleasure. Dan mendadak saudara menjadi baku hantam. Dan saat itu the blaming game dimulai dari nenek moyang kita Adam. Apakah engkau makan buah yang kularang kau memakannya? Tuhan bertanya, dari mana kamu tahu kalau kamu telanjang? Perempuan itu yang kau berikan padaku. Dia salahkan dua orang. Istrinya yang belum dia kasih nama. Waktu itu namanya cuma Isya, perempuan. Belum diberi nama Hawa, yang artinya life giver. Dan dia salahkan Tuhan yang memberi. Dia ini excess baggage buat aku. Dialah yang memberikan lalu ku makan. Lalu yang kedua yang kasihan adalah ular. Dia yang menipu aku. Tapi ular satu-satunya yang gentleman yang tidak nyalakan siapapun. Dan apa yang terjadi adalah saudaraku, dari blaming game, Kejadian pasal 4. Karena itu saya tahu bahwa son of Adam tidak ada yang baik. Kain dan Habel. Dan kita tahu bagaimana Kain itu marah kepada adiknya karena persembahannya diterima. Persembahannya tidak. Karena persembahannya tanpa darah. Without blood, there's no remission of sin. Tanpa darah tidak ada pengampunan atau pengurangan dosa. Tidak ada. Tetapi dia begitu angkuh dan dia tidak mau tanya. Dia memberikan hasil dari bumi. Padahal bumi sudah terkutuk. Bukan Adam dan keturunan dikutuk, tapi bumi. Sehingga tidak lagi mengeluarkan produksi yang baik. Kita tahu bahwa kita bisa memberkati bumi yang di sini dan bumi yang ini. Dan juga bumi keluarga kita. Dan saat itu Tuhan menegur dia, hei Kain, kenapa wajahmu muram? Tidak, karena wajahmu akan berseri-seri kalau engkau berbuat baik. Tapi kalau engkau tidak berbuat baik, dosa yaitu ada di ambang pintu. But you must have kuasa. Kamu harus rule, menguasai. Sebab kamu adalah diciptakan gambar rupa Allah. Tapi daripada dendam jadi pembunuh. Dia membunuh adiknya. Bagaimana dengan Habel? Habel juga tidak lebih baik, saudara. Karena di dalam Ibrani pasal 12 ayat 24 tercatat di sini. Dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat, bahkan lebih baik, better daripada Habel. Saudaraku, darah itu bisa berbicara. Saya sebagai orang yang melayani Tuhan seringkali ada haunted house. Salah satunya ada di rumah di Surabaya. Itu dulu tempatnya Kempetai, saudara. Dan itu terjadi kekejaman di sana. Darah di Habel menuntut balas. Tapi Yesus mengatakan, Bapa ampuni mereka karena mereka tidak tahu yang mereka berbuat. Dia bahkan membela. Dia berdoa buat pemberontak. Yesaya 53 ayat 22. Saudara yang kasih Tuhan, kita meniru Tuhan dan guru kita Yesus Kristus. Dia tidak berkata pada waktu coba disalib itu yang tercatat. Tetapi sejak dianiaya dan mulai dia dibully sejak dia kecil. Dikatakan anak haram, dihina. Dia selalu mengucapkan itu Bapa. Dia tahu dia berasal dari Bapa dan akan kembali pada Bapa. Kalau kita sebagai warga negara kerajaan, orang akan melihat kita sebagai warga negara dari the kingdom of love. Ketika ada love, grace and mercy dalam kehidupan kita. Sampai di kayu salib, dia masih berteriak. Dan saat itu saudaraku, yang memimpin penyaliban mendengar itu semua. Dia berdoa buat mereka yang menghina, meludahi dia. Dan kemudian dia meletakkan topi ataupun helmet daripada dia sebagai komandan. Dan dia berkata, sesungguhnya dia ini anak Allah.
Kiranya ketika orang melihat kita mengampuni, orang menghina kita, orang tahu we are truly the sons of God. God bless you. Amin. Shalom warga kerajaan. Di dalam 1 Raja-Raja pasal ke-17, kita membaca sebuah kisah mengenai Nabi Elia dan seorang janda di Sarfat. Di mana pada saat itu Nabi Elia sangat lapar dan dia membutuhkan makanan. Dan dia meminta kepada seorang janda. Janda tersebut dalam kondisi yang sangat kekurangan, di mana dia hanya memiliki sedikit minyak dan sedikit tepung. Akan tetapi dia membuat sebuah roti dan memberikan roti pertamanya kepada Nabi Elia. Dan sisanya baru dinikmati dia bersama keluarganya. Dalam hal ini ada dua hal yang kita pelajari. Yang pertama adalah kita melihat bahwa janda tersebut tidak egois. Dan dia sangat murah hati. Di mana dia memberikan roti pertamanya itu kepada Nabi Elia. Dan sisanya baru dia nikmatin. Dan ini kita melihat kemurahan hatinya sungguh luar biasa. Hal kedua yang akan kita pelajari dalam hal ini adalah janda tersebut sangat percaya akan janji-janji Tuhan. Buli-buli dan tempayannya tidak pernah kosong. Hari demi hari, bulan demi bulan selalu terisi. Dan dia percaya Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Warga kerajaan, apabila dari kita saat ini ada yang sama seperti janda ini, kita merasa masih banyak hal yang kita butuhkan, kita masih kekurangan, tapi kita perlu ingat, kita tidak boleh lupa untuk berbagi dengan orang, karena di luar sana masih banyak orang-orang yang membutuhkan. Ya, kita bisa memberikan yang terbaik dari apa yang kita punya. Dan kita ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu memelihara hidup kita sama seperti janda ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan berkat-Mu Tuhan atas kehidupan kami, atas pekerjaan dan keluarga kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami ingin menabur, kami ingin memberi yang terbaik dari apa yang kami miliki Tuhan. Sucikan dan kuduskan Tuhan apa yang kami berikan agar berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan karena Kau selalu ada di setiap musim hidup kami. Saat kami kuat maupun lemah. Saat kami berlimpah maupun kekurangan. Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Pujian ini hanya bagi-Mu Yesus. Dalam setiap keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Setiap keadaan Dia tidak pernah meninggalkan saudara.
tetap Yesus. Yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim. Musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Glory. Silakan duduk, saudara kasih. Berapa banyak saudara siap untuk double blessing? Tahun ini the year of double grace, the year of multiplication. Siap buat double grace and double blessing today. Saudara tahu lagu apa yang mereka nyanyikan waktu Farsid berjalan di situ? Bahasa Persia. Sekali Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Yes. Masa depan kemuliaan bagi Zion. Ada dalam Yesaya pasal 60. Dalam Yesaya pasal 60 ini saudaraku, kita tahu bahwa kitab Yesaya itu terdiri dari 66 fatsal. Asalnya kalau saya lihat aslinya tidak ada pembedaan fatsal maupun nomor. Dan jumlahnya dalam 66. Menggambarkan 66 kitab ya, 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru. Dan yang paling akhir, a new heavens and new earth. Langit yang baru dan bumi yang baru. Persis seperti kitab Wahyu pasal 20, 21, 22. Berapa banyak saudara percaya hari ini Tuhan ada di sini? Beritahu kiri kanan, Tuhan ada di sini. Oke, Yesaya pasal 60. Firman Allah mengatakan bahwa I'm God and there's no other. Aku Tuhan, tidak ada yang lain. I'm the Lord and there's no other. Yang mengatakan yang akhir daripada awalnya. I speak about the end from the beginning. Karena itu saya akan mulai message ini dari yang terakhir, saudaraku. Yesaya 60 mulai 18 ini kurang ya, mulai 18. Ini tentang Israel. Ada sedikit secerca harapan, tapi janji Tuhan lebih penting.
Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan dan keruntuhan di daerahmu. Engkau menyebutkan tembokmu apa? Selamat. Salvation itu Yeshua. Yeshua itu siapa? Yeshua itu siapa? Kekerasan, violence dalam bahasa Hebrew adalah Hamas. Tidak akan lagi ada Hamas. Hamas itu bukan cuma kelompok teroris, tetapi every violence. Saudara yang kasih Tuhan, secara ajaib loh, ini yang menganiaya Israel kan Iran ya. Yang terutama musuh utama Israel adalah Iran. Tapi ada janji Tuhan, kalau kita baca ayat sebelumnya, anak-anak dari orang yang menganiaya engkau akan datang sujud kepadamu dan mengatakan cuma di tengahmu ada Tuhan. Nah, kita lihat di sini tembokmu, perlindunganmu, your border, dikatakan your walls, salvation, Yeshua. And pintu-pintu gerbangmu, Tehila. Kata Yeshua, Tehila. Kita baca ayat selanjutnya sampai 22. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak memberi terang pada malam, tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu jadi keagunganmu. Ayat 20. Bagimu akan matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak surut, sebab Tuhan jadi penerang abadi dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Perhatikan ini. This is your destiny. This is my destiny. Daripada apa yang Tuhan kerjakan, pendudukmu 100%, semuanya orang-orang benar. Also your people shall all be righteous. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Firman Allah menunjukkan bahwa kita sebagai bangsa-bangsa non-Yahudi adalah cangkokannya Tuhan. Harus dicangkokkan kepada pohon zaitun yang asli, tapi tujuannya untuk menunjukkan kemuliaannya. Berapa banyak so mau hidup saudara jadi kemuliaan buat Tuhan? Oh haleluya, let me see your hand. Berikan tepuk tangan bagi dia. Nomor 22. A little one shall become 1,000. Yang paling kecil menjadi paling besar. Ketika Farsid Fatih jadi anak Tuhan, mungkin cuma dengan kakaknya, dari 2 keluarga, 4 keluarga, 10 keluarga, jadi berpuluh-puluh ribu. Saudara jangan anggap enteng permulaan yang kecil. And a small one, a strong nation. Dan yang paling lemah menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan yang melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Berapa banyak saudara mau seluruh keluarga saudara menjadi orang benar? Amin. Righteous itu sadik. Katakan sadik. Sadik ya, bukan sadis. Cuma ada 2 golongan orang di dunia ini. Sadik atau sadis. Betul? Bintang atau binatang, saudaraku. Siapa yang mau jadi bintang? Angkat tangan. Angkat tangan ya, bersinarlah buat Tuhan. Amen. Tapi untuk mencapai itu ada beberapa langkah. Kita mulai Yesaya 60 ayat yang pertama. Arise, shine, bangkitlah, bersinarlah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Lihat apa yang terjadi di Iran. Gara-gara tidak memakai saudaraku jilbab dengan benar, kelihatan rambutnya, dibunuh saudaraku. Sebab katanya rambut itu dari syaitan. Betul ya? That's right. Dan dia dibunuh. Terjadi saudaraku uprising. Para wanita lebih berani. Mereka melepaskan jilbab mereka. Dan saudaraku, mereka siap untuk Tuhan Yesus. Tepuk tangan bagi Allah kita. Kekelaman, gross darkness, heavy darkness. Ketika hukuman Tuhan turun atas Mesir, diberikan darkness. Bahkan mereka tidak bisa lihat tangan mereka sendiri. Tapi di Goshen ada terang di sana. Terangnya bukan karena matahari, tetapi karena kemuliaan Tuhan.
Tuhan menjadi penerang abadi bagimu. Ya, ayat yang ketiga. Kemuliaan akan jadi nyata. Bangsa-bangsa, the Gentiles, bangsa-bangsa non-Yahudi akan berduyun-duyun datang pada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. The brightness of your rising. Angkatlah mukamu dan lihatlah sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anak perempuan digendong. Hari-hari ini saudaraku, orang-orang Yahudi justru di tengah peperangan bukan lari. Mereka pada datang dan kembali. Dan saya berani katakan 7 juta orang Yahudi yang di USA, di Amerika, Kanada akan juga kembali saudaraku. Sebab ini adalah firman Tuhan. Tidak masuk akal. Tapi itu terjadi. Untuk datangkan satu orang Ethiopia dari padang gurun. Karena mereka ada sedikit keturunan Yahudi. Harus dikeluarkan biaya 50.000 US dollar. Mereka tetap datang. Why? Sebab firman Tuhan tidak mungkin gagal. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan pernah berlalu. Tepuk tangan buat Allah kita. Angkatlah mukamu, lihat ke sekeliling. Mereka semua datang ya. Anak laki datang jauh dan anak-anak perempuan digendong. Salah satu highlight in my life adalah mendoakan Yahudi Ukraine. Kloter pertama terbang kembali ke Israel. Area Indonesia yang mendoakan. The Lord bless you and keep you. The Lord shine over you and give you grace. Saudara, saya ucapkan itu. Dan itulah satu-satunya saudaraku yang masih lengkap keluarganya. Sekarang ini yang kembali ke Israel, yang laki-laki perang yang tidak jelas itu saudaraku. Tetapi saya mau beritahu saudara, anak lakimu akan digendong. Saudaraku, digendongnya dengan pesawat El Al saudaraku. Ayat kelima. Pada waktu itu engkau heran melihat dan berseri-seri. Then you shall see. See itu apa? Understand. Amin. Ingat apa yang dikatakan Gilbert. Kalau mengerti jangan diam aja. Katakan aha. Coba 1, 2, 3. Ayo gini ya. Kalau tidak ngerti ya gini saudaraku. Yang ngerti nanti dengar firman Tuhan katakan aha. I understand. Be radiant. Orang yang tidak mengerti tidak akan pernah bersinar saudaraku. Engkau tercengang dan berbesar hati. Sebab apa? Kelimpahan dari seberang laut akan beralih padamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang padamu. Bahkan dikatakan the power of the Gentiles. Saudara, saya masih ingat 1986. Pertama kali saya ke Israel. Dan kita berdoa supaya dari Rusia kembali ke Israel. Dan saudara tahu apa artinya itu? Ketika orang Israel keluar itu, yang paling pandai-pandai, dokter yang paling hebat itu kembali. Itulah the power of the Gentiles saudaraku. Sehingga akibatnya mereka bisa bikin Iron Dome. Mereka bisa bikin terobosan di bidang kedokteran dan sebagainya. Nah saudaraku, kita lihat yang pertama. Arise and shine. Arise di sini adalah kumi. Shine adalah ori. Katakan kumi. Ori. Ada satu cerita yang saya senang ceritakan. Lagu kebangsaan China adalah saudaraku dimulai dengan kata Cilai. Bangkitlah, mulailah, start, bangun, hiduplah. Dan ditutup dengan Cilai, Cilai, Cilai 3 kali. Nah saudaraku, Nikita Khrushchev di Kremlin mentertawakan orang China pada saat itu. Itu orang Cina kan utang sama kita katanya. Utangnya gak bakal bayar, bisa bayar. Kalau satu hari mereka pakai celana dalam, you know CD, pakai celdal. Tapi besoknya gantian dengan temannya. Tadinya temannya gak pakai celana dalam, mereka gantian pakai saudaraku. Katanya mereka tidak bakal bisa bayar utang kepada kita. Mereka semua tertawa. Kedengaran oleh Mao Zedong. Ya sekarang kita masih miskin. Tetapi kita bangsa besar. Jangan biarkan diri kita dihina.
Zaman itu karena begitu miskin, mereka makan nasi pun untung-untung bisa makan. Dan cuma ada gambar dari kalender, gambar ayam. Mereka pakai imajinasi seperti makan ayam. Loh kok diam saudaraku? Tapi Mao Zedong berkata, kalau makan jangan dimakan semua, ambil sedikit. Dijumput, coba semua dijumput gitu. Simpan, kumpulkan, bayar utang saudara. Sekarang kaya sekali bukan? Jangan biarkan dihina. Tapi kata kuncinya adalah cilai. Bangkitlah. Kita bangsa Indonesia gimana? Bangunlah badannya, bangunlah jiwanya bagi Indonesia Raya. Berapa banyak percaya kita akan masuk Indonesia Emas 2050? 2045. Percaya? Tidak percaya? Cilai, beritahu kiri kanan, cilai. Bangkitlah. Yesus suka membangkitkan. Tidak percaya? Harus percaya saudaraku. Ada seorang anak perempuan yang meninggal. Dia anak dari kepala rumah ibadat, namanya Irus. Dan saat itu saudaraku, teman-temannya berkata, sudah enggak usah merepotkan guru. Dia sudah selesai. Dia sudah tidak bernapas, sudah tidak ada nyadinya, sudah tidak bisa, sudah ada akte kematian. Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Amin. Jangan takut apa? Only believe, all things are possible. Only believe. Percaya saja, beritahu kiri kanan, percaya saja. Lalu dia masuk ke sana. Pertama dia singkirkan orang yang mentertawakan dia. Jangan pernah mentertawakan Tuhan, kamu akan disingkirkan. Lalu dia berkata, Nihai cilai, anak perempuan. Dia berkata, Talita kumi. Anak perempuan itu kaget. Bangun, beri dia makan bakso. Haleluya. Lalu ada seorang anak laki keluar dari kota Nain. Dan ada rombongan yang meratap. Mereka mencabik-cabik bajunya, menaruh abu. Dan mereka sedang meratap. Saudaraku, ketemu rombongan sukacita yang dipimpin oleh Yeshua. Sebab dia diurapi dengan minyak sukacita, melebihi semua teman-temannya. Apa tanda kita ada Yesus? Ada sukacita yang luar biasa. Tepuk tangan bagi Allah kita. Itu yang dilihat oleh Farsid kepada kakaknya. There's joy, there's peace. Saudaraku, kerajaan Allah bukan agama Kristen. Itu bukan soal makanan dan minuman. Tapi soal apa? Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Saudara, ingat tadi apa yang dinyanyikan oleh choir. Ketika ada orang menderita, mereka membawa pengharapan dan sukacita. Jadikanku saluranmu. Biar itu jadi doa kita semua. Saya mau jadi salurannya Tuhan. Itulah bersinar itu tadi saudara. Lalu kemudian ada seseorang yang, saya tahu anak laki-laki itu, Yesus berkata, hai pemuda, dia pegang tandunya. Seorang rabai tidak akan pernah menyentuh, jangankan mayat, tandu saja tidak boleh saudaraku. Tapi Yesus lain saudaraku, dia membawa kehidupan, amin. Dia membawa kehidupan yang berlimpah. Dia berkata, anak muda, silai. Pemuda itu bangkit dan diserahkan pada ibunya. Saya tidak tahu apa yang saudara hadapi, kematian apapun. Kematian perasaan pada pasanganmu, kematian usahamu, kematian apa saja. Saya beritahu saudara, ada kuasa kebangkitan. Tepuk tangan bagi Allah kita saudaraku. Lalu dia ketemu lagi dengan seorang yang betul-betul sudah putus asa. Dan dia sedang dalam keadaan sudah tidak ada harapan. Dan Yesus tahu 38 tahun dia dalam keadaan seperti itu. He knows about you. He knows about me. Dia tahu keuanganmu yang sedang menipis dan rambutmu yang sedang menipis. Sebab setiap lembar rambut dia tahu. Amin saudaraku. Lalu kemudian Yesus tanya, maukah engkau sembuh? Maukah engkau sembuh? Orang itu tidak jawab mau atau tidak saudaraku.
Dia memakai bahasa pecundang. Amin. Dia memakai bahasa pecundang. Tidak ada orang. Nobody care. Tidak ada orang yang membawa aku ke tepi kolam itu. Dan apabila sampai sana, pasti orang lain. Bocai, tidak ada gunanya. Sudah aku terima nasib seperti ini. Aku terima nasib seperti ini katanya. Tapi Yesus tidak berkata, kesian deh lu. Sudahlah memang kau harus tawakal saja. Terima saja, memang sudah nasibmu. Orang Tionghoa berkata, Mia, takdirmu sudah seperti ini. Tapi Yesus berkata apa? Cilai, bangkit, angkat tilammu dan berjalan. Saya kira itu mungkin inspirasi kepada mau cetung ya. Cilai, cilai, cilai. Cilai badannya, cilai rohnya dulu, cilai jiwanya. Dan kamu berjalanlah. Berjalan di sana, peripateo, artinya menginjak-injak musuh. Kala jengking dan ular naga ada di bawah kakimu. Injak, 1, 2, 3. Lo ada orang Solo, saudaraku, injaknya pelan-pelan. Permisi. Orang Bali enggak gitu, injak. Ya. Amin. Beritahu kiri kanan, cilai. Jangan keliru ya, ada yang saya dengar tadi, gila. Bukan gila. Cilai, amin saudaraku. Yang kedua, bersinarlah. Ketika ada kegelapan, Genesis pasal pertama, gelap gulita, kacau balau, balau kacau. Ya, saudaraku, kegelapan yang paling gelap. Dan Tuhan tidak berkata, ya memang nasibmu sudah gelap. Dia berkata apa? Let there be light. Lalu terang itu jadi. Belum ada matahari, belum ada bulan. Kemuliaan Tuhan. Ketika dia ucapkan itu, sesuatu terjadi. Saudara yang kekasihan Tuhan, we are created like God. We are in the class of God. So we operate like God. Loh kok diam saudaraku? We operate like God. Dan Tuhan merubah. Itu saudaraku, yaitu kegelapan dia kasih nama baru, malam. Dia memberi nama darkness, night. Lail. Laila, lail. Saudaraku, darkness is ugly, but night is beautiful. Amen. Haleluya. Saya punya anjing kecil lucu, namanya Jail. Jail itu kan penjara. Kalau bahasa Indonesia, Jail. Tak kasih nama baru, Jelo. Jennifer Lopez, saudaraku. Lo jangan ketawa, benar-benar saya lakukan itu. Bukan cuma orang saya kasih nama baru, anjing pun tak kasih nama baru. Saya belajar dari Tuhan. Kita tidak sebut pandemi, corona pandemi. Kita beri nama corona akademi. Bagus kan? Pandemi itu menunggu sampai kapan? Sampai kapan? Tapi kalau pandemi, itu saudaraku, kita bergerak maju bersama Tuhan. Amin. Saudara, perkataan bersinar ini muncul ketika kita ini bersaksi tentang Yesus. Kita memberitakan Yesus, menyampaikan firman Tuhan. Saya kasih kesaksiannya, Bu Jen boleh berdiri sebentar, banyak yang belum kenal. Bu Jen ini bukan cuma pemain piano, guru piano utama di sini. Dan banyak sekali muridnya ya, sekarang melayani di seluruh Rock Ministry, bahkan gereja-gereja lain. Dan dulu itu beliau terkena kanker payudara. Mulai membesar, wanita senang ya, tidak usah ke Korea. Dia pikir, oh bagus ini. Gak taunya yang sebelah membesar dan seperti balon mau meletus. Diperiksa, kanker ganas. Saya waktu itu baru datang dari Australia, saya telepon Bu Jen. Saya dapat firman Tuhan hari ini, Yesus mengutuk pohon ara yang tidak berbuah. Tapi Anda ini pohon yang sangat berbuah. Banyak sekali muridnya. Ini muridnya Bu Jen, muridnya Bu Jen, muridnya Bu Jen. Dan hari itu saya setuju bersama dia. Kita kutuk penyakit itu. Haleluya. Keluarga Ibu Jen orang sangat mampu, bisa membiayai kemana saja. Dan dia dibawa ke Singapura.
dokter yang terbaik. Sebelumnya kita kutuk penyakit itu. Apa yang terjadi? Air itu menjadi benda padat ya Ibu ya. Kita bersama, kita kutuk penyakit ini. Matius 15 ayat 13. Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku itu cancer, dicabut dari akar-akarnya. Dan kita katakan, dry up from the root. Kering dari akarnya. Banyak sekali dioperasi tapi akarnya tidak hilang. Kita kutuk dari akarnya. Dan saudaraku, kesaksian Bu Jen. Saudaraku bahkan ketika jarum biopsi itu mau masuk, saudaraku tidak bisa karena jadi keras. Ketika sampai sana, ketika diperiksa, apa yang terjadi? Sel kansernya mati semua. Segala puji bagi nama Tuhan. Ori, bersinarlah. Amin. Katakan bersinar. Saudara, kita ini disuruh membawa obornya Tuhan. Satu kali silakan Bu Jen duduk, terima kasih. Sudah berapa tahun ini Bu? 15 ya? Ada ya? Berapa tahun? Anda disembuhkan Tuhan secara ajaib. Ya pokoknya umur panjang lah Anda. Haleluya. Banyak murid menantikan Anda. Saudara yang kasihan Tuhan, pastikan bahwa saudara ada harganya ditolong Tuhan. Amin. Tuhan cuma mau nolong orang yang mau nolong diri sendiri. Karena itu kalau orang tidak mau bangkit, ya percuma lah. Terjadilah seperti imanmu. Tapi Yesus begitu baik. Bangkit, angkat tilammu, berjalanlah. Cilai 3 kali. Nah saudaraku sekarang tentang bersinar. Sebab terangmu datang. Terang itu siapa saudara? Kemuliaan itu siapa? Bukan apa, siapa? Itu Roh Kudus. Yesaya pasal 61. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasamu. Semua nyanyi, Roh Allah yang hidup. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah, kemuliaanku akan terbit atasmu, membangkitkan kuasamu, memanggilkan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka. Karunia itu untuk orang lain. Buta, jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, mengatakan kebesaran kuasamu. 2017 saya dapat kesempatan untuk bersinar. Saya diajak oleh salah satu pemimpin di Singapura, Pendeta Hari Pujo, untuk liburan ke Europe. Tetapi dia tidak bisa menyertai kita. 5 hari saya tinggal di Madrid. Lewat seorang teman, Sasya Tranggono, saya dikenalkan dengan saudara Jimmy Lim. Dan sebelum pergi saya dapat satu suara aneh dari Roh Kudus. Kadang-kadang Roh Kudus aneh ya. Sering aneh saudaraku, melebihi akal kita. Suruh bawa baju koko. Saya kan koko toh, kokonya istri saya. Jadi saya bawa baju koko. Dia tanya, Pak Arifin, ini kan hari raya, mau halal bihalal di KBRI. Why not? Senang ketemu orang Indonesia, makan makanan Indonesia. Oh banyak, masakan Padang katanya. Oke, saya datang ke sana, tunjukkan fotonya. Dan situ saya ketemu, ini Jimmy Lim, ini Ibu Duta Besar Indonesia untuk Spain, untuk Spanyol. Ibu Sri Mumpuni namanya. Lalu kemudian saya masuk ke dalam dan orang lihat saya dengan aneh. Ada koko, baik baju koko.
Lalu ketika saya duduk, kesempatan ini tidak datang 2 kali. Di depan saya bukan cuma duta besar Indonesia, duta besar Malaysia ada di situ. Dan mereka heran, ada koko pakai baju koko, tapi kok jadi pendeta? Bagaimana? Saya cerita kesaksian saya. Setiap kita punya modal, bagaimana kita ketemu Yesus seperti tadi Farsid. Setiap daripada kita, itu modal utama. Lalu selalu saya dapat kesempatan bersaksi pada mereka sambil diiringi background musik. I speak the name of Jesus. Amen. Setiap kesempatan saudaraku harus bersaksi. Memuliakan nama Tuhan. Bersinar. Nah 2 minggu yang lalu ada kesempatan lebih bagus lagi. Saya pergi ke Timor Leste. Berkat awal tahun. Sebuah gedung, separuh gedung ini, saudaraku, dibangun dengan biaya sekian miliar saudara. Brand new. Linery, speaker, semua alat musik. Semuanya saudaraku. Tinggal istri saya gunting pita. Coba sayang, dia punya urapan gunting pita saudara. Amin, haleluya. Dan saya seperti biasa prasasti. Sebab saya ini duta besar kerajaan Allah. Kenapa saya tidak ngeper ngadepi duta besar? Saya berasal, sorry ya, dari kerajaan lebih besar, dari Spain, dari Indonesia, dari Malaysia. Kita ini perwakilan dari kerajaan Allah. Rock! Representative of Christ Kingdom. Lalu kesempatan ini, ada foto satu lagi. Kenal tuh yang di tengah siapa? Bukan teroris loh. Siapa ini? Sanana Gusmao, the Prime Minister of Timor Leste. Ya, nah saudaraku yang sebelah kanan ini Gembala Rock, di sana Binsar Simangunsong, yang di sana Timotius Arifin. Kalau dia datang waktu peresmian paling 15 menit tuh, store muka pulang. Kita sempat makan siang 2,5 jam. Ternyata orangnya sangat humoris saudaraku. Ya sangat baik, murah hati. Dan saya sempat mendoakan beliau. Dan mendoakan the next generation of Timor Leste. Haleluya. Shine for Jesus. Loh kok diam saudaraku? Ori. Ketika saudaraku ada orang sakit keras, Yesus tidak pernah memadamkan pelita. Ya, tidak pernah mematahkan bulu yang patah tergulai. Ya, ketika saudaraku menghadapi sakit, ada orang bilang, waduh, kemenakan saya sakit kayak ibu ini 2 minggu mati loh. Nah, kamu sedang memadamkan. Tetapi saya meniru Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Itu kita sedang bersinar saudara. Amin. Mau bersinar buat Tuhan? Lu harus saudaraku. Jangan sungkan. Saya punya pengalaman lain lagi. Saya ada di Amerika dan saya diminta oleh satu keluarga. Saya kenal orang Surabaya. Sebab dia insurance-nya sudah tidak bisa membiayai lagi. Dan itu baru tahun 90-an. Tahun 90-an sudah batasnya 800 juta rupiah. Besar sekali waktu itu. Dan ketika operasi open heart surgery, maka dia tidak bisa bernapas. Mesinnya untuk bernapas besar sekali. Lalu kemudian saudaraku, saya diminta untuk mendoakan. Dengan satu pesan, jangan sebut nama Yesus. Sebab itu rumah sakit jantung Beverly Hills. Dan di situ Yahudi semua daripada miliknya Max Factor. Saya bilang enggak usah, karena saya tidak bisa menyembuhkan. Jangankan kanker, jerawat saja saya tidak bisa menyembuhkan. Amin saudaraku. Tidak bisa, yang bisa menyembuhkan itu Tuhan. Kita sebut nama Yesus, biar. Saudaraku, apa yang terjadi? Akhirnya karena sudah putus asa, ya sudahlah, jangan keras-keras. Arek Surabaya, arek, tidak usah keras-keras. Saya tahu sebelah itu ada dokter, ada perawat. Jangan keras-keras. In the name of Yeshua HaMashiach, be healed. Saya dapat hikmat.
Saya suruh bapak itu umur 70 mengucap syukur karena paru-parunya bekerja dan perintahkan. You have the power and authority over your own body. Paru-paruku bekerjalah dalam nama Yesus. Besoknya saudaraku anaknya nangis. Saya pikir ya udahlah sudah bersama Tuhan. Enggak saudaraku. Ternyata pagi itu dia lihat bapaknya itu kanunya dilepas. Dia tidak lagi pakai mesin saudaraku. Waras saya ditraktir makan steak Benihana saudaraku. Saya mau tanya. Bagaimana bersinar? Bayangkan di saudara dan saya. Bukan sulap, bukan sihir. Manusia terdiri berapa persen air? 90% air. Betul? Bisa enggak ini bersinar? Ayo saya tanya, bisa enggak? Bersinarlah. Enggak bisa om. Oh bisa saudara. Bentar ya. Bukan sulap, bukan sihir. Bersinarlah dia sekarang. Amin. Siapa yang membuat suara bersinar? Roh Kudus, tepuk tangan bagi dia. He's the Spirit of glory. Our Father is the God of glory. Our Lord is the Lord of glory. Holy Spirit is the Spirit of glory. Betul, right, Pastor Farsin. You know, ada orang berkata pada saya, the joy of the Lord that is in your life will bring more people to me, said the Lord, more than your preaching. Amin. Haleluya. Mana ada orang mau dengan orang surem van de gurem, saudaraku. Surem gurem merem, saudara. Tidak ada, saudaraku. Ketika saya pergi ke UK, Istana Buckingham, teman yang ngajak saya bilang gini, inilah ratu ada loh. Loh dari mana kamu tahu? Ada pengumuman, itu benderanya. Selain Union Jack ada, di situ ada ER the Second, Elizabeth Regina the Second. Ketika sang ratu ada di istananya, ada benderanya. Apa bendera? Kalau Kristus di sini, the joy of the Lord. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudaraku. Perintah selanjutnya adalah berseri-serilah. Amin. Be radiant. Haleluya. Sparkling. Haleluya. Bukan cuma bersinar, tapi saudaraku bersinar, berseri-seri. Orang Chinese punya pepatah, kalau tidak bisa tersenyum, jangan buka toko. Saudara bayangkan kalau ada saudara galak gitu. Mau beli apa? Jangan tawar-tawar, tak gepui kowe. Tidak mungkin tuh. Ibu perlu apa? Itu kan, ya kan? Saudaraku, umat Tuhan itu berseri-seri. Dan itu perintah. Pertama, kumi. Kedua, ori. Ketiga, nahar. Berseri-serilah. Tuhan menegur manusia pertama. Ya jadi putra daripada Adam dan Hawa. Siapa namanya? Kain. Kain, kenapa wajahmu muram? Tidakkah wajahmu akan berseri-seri kalau kamu apa? Berbuat. Ayo baca tuh. Kalau kamu berbuat baik. Ya kan? Tunjukkan ayatnya. Kejadian pasal 4. Dan kalau kamu tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ya sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Dan kita tahu Kain gagal. Banyak orang ya memang tidak pakai arloji yang ada tanggalnya. Tapi saya bisa lihat tanggalnya dari apa? Dari wajahnya. Baru gajian gini ya. Bulan purnama. Sudah tengah minggu sudah gini. Sudah minggu ketiga. Tapi anak Tuhan enggak. Anak Tuhan entah saudaraku gajian enggak gajian tetap bisa mengucap syukur, memberikan sacrifice of praise kepada Tuhan. In midnight
Saudaraku, midnight itu keadaan yang seperti nggak ada harapan. Paul and Silas, they sing praises unto God. Itu bersinar. Bersinar di dalam penjara. Tadi dengar kesaktiannya Farsid. Ketika teman-temannya menaikkan pujian, maka saudaraku, dia tahu he is in this place. Saudara, penjara menjadi sorga. Tadi Paul terjemahkan gereja. Oh, dasar pendeta, saudaraku. Penjara, di penjara, saudaraku. Penjara jadi sorga. Semua pintu terbuka, semua belenggu terlepas, semua pasungan terbuka. Ketika engkau bersinar, berseri-seri bagi Tuhan. Siapa wanita yang bersinar itu? Maria, ibu Yesus. Firman Allah mengatakan ketika diberitahu engkau melahirkan Mesias, raja dari nenek moyangnya itu David, King David. Maka saudaraku, dia tanya, aku ini tidak pernah mengenal laki-laki. Ujung jariku nih belum pernah dicium Mas Yusuf, belum pernah. Bagaimana? Apa jawabannya? Roh Tuhan, Roh Kudus akan turun atasmu. Ini tadi. His glory will risen upon you. Dan kuasa Allah Maha Tinggi menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan disebut kudus, anak Allah. The Holy Spirit will come upon you. Mulai tadi kita akan nyanyi, Come Holy Spirit, Come Holy Spirit. Ya tak? Dan kuasa Allah, the power of the highest will overshadow you. Overshadow itu apa, saudaraku? Episkiatso. Di dalam Alkitab disebutkan bayangan daripada Petrus. Bayangan itu inilah, kemuliaan ini. Saya lihat seperti ini. Kayak Sanana Gusmo ya, Gabriel ya. Bersinar. Tidak usah barang mahal. Buktinya ya, untuk be radiant itu. Kalau orang itu kurang kemuliaan, harus banyak berliannya, saudaraku. Bling 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 bling. Ada orang enggak, hari Natal jalannya kayak pohon Natal, saudaraku. Overshadow you. Maria yang sederhana, gadis desa. Ketika Roh Kudus turun, dia jadi luar biasa. Dia memancarkan kemuliaan Tuhan. The glory of the Lord will come over you. Sehingga bangsa-bangsa akan datang. Saudaraku, Mazmur 34, tujukanlah pandanganmu kepadanya. Maka mukamu akan berseri-seri. Bukan karena banyak digobrok, tempeli tomat, terong di sini, apalagi saudaraku, jeruk di sini, arbe di sini. Bukan. Tujukan pandanganmu pada. Saya lihat tidak bersinar ya. Tapi kalau begini gimana? Kalau seseorang hatinya berbalik pada Tuhan, 2 Korintus 3, maka dia akan penuh kemuliaan Tuhan. Because the Holy Spirit is the Lord. Roh Kudus itulah Tuhan. Amen. Ya, cukup sampai di sana. Sekarang perintah keempat. Perintah keempat adalah Raba, berlimpahlah. Firman Allah mengatakan onta-onta dari Midian dan Eva, mereka semua akan datang dari Sheba. Sheba sekarang Yaman. Akan membawa emas dan kemenyan serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Artinya mengalami zaman Tuhan. Ayat ke-7. Segala kambing, domba, kedar akan berhimpun padamu. Domba-domba jantan nebayot akan tersedia untuk ibadamu. Semua dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Dan aku menyemarakkan rumah keagunganku. I will glorify the house of my glory. Sebelum kita kebaktian di sini, kita dulu kan kebaktian di pasar Badung ya. Teman-teman saya ke sana, waduh, ini Filistin ya Arifin, ini jalur Gaza katanya. Baunya tidak karu-karuan. Tetapi saudaraku, I will glorify the house of my glory. Ketika pribadi saudara, keluarga saudara, jemaat kita ada kemuliaan Tuhan, jadi orang benar, maka kita akan dikenal sebagai rumahnya Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Dan dia akan menyemarakkan, memberkati
rumah kemuliaannya. Amen. Haleluya. 8 Januari yang lalu ada sebuah perjanjian di mana Qatar, sorry nanti saya disomasi saudara. Tidak apa-apalah, biarin aja yang bener kok. Yang mendanai Hamas itu loh. Perbuatan kekerasan tidak ada di negerimu. Kekerasan apa? Hamas. Mendadak saudaraku memberikan donation buat Indonesia bangun 1 juta rumah. Lalu disusul lagi 5 juta. Tetangganya Uni Arab Emirat, ya, itu tidak terima. Mereka juga nyumbang 1 juta, sudah 7 juta. Lewat siapa? Seorang anak Tuhan, saudara. Kita ditetapkan jadi tahun berkat, ada fotonya. Ada 2 anak Tuhan, saudara lihat itu. Yang sebelah kiri Ibu Sofia, namanya anak Tuhan biasa. Dari Jakarta, saudaraku, bukan konglomerat. Biasa aja. Tetapi sekalipun Anda dan saya biasa, kita warga negara kerajaan Allah. Nah, yang sebelah kanan itu, saudaraku, dia juga bersinar. Waktu ketemu dengan ini ya, Sheikh Abdul Aziz Al Thani dari Qatar, saudara. Bagian perumahan sana, dia kenalkan diri. I'm Hashim, I'm a strong Christian. Strong Christian, orangnya kaget, saudaraku. Tetapi saudaraku, dia tahu, barang siapa malu mengaku aku, ataupun perkataanku, aku malu mengaku dia. Tetapi 2 orang, saudaraku, hadirlah Tuhan kita. Pertama 1 juta, sudah tanda tangan. 5 juta segera. UAE nggak terima, saudaraku. Biarkan orang sombong itu menguntungkan kita, saudaraku. MBZ Muhammad bin Zayed, Presiden UAE, merintahkan menterinya datang ke Indonesia. Sebab apa? Ada banyak umat Tuhan di Indonesia. Ada berapa warga negara kerajaan Allah hari ini? Jumlah kita mungkin belum seberapa banyak, tapi kalau kita bersinar, Tuhan akan dipermuliakan. Tepuk tangan. Inilah saudaraku, unta-unta, kambing domba, Kedar dan Nebayot. Sebab apa? Ada umat Tuhan yang bersinar di sini. Cuma 2 anak Tuhan, 2 aja. Tetapi bisa mendatangkan berkat. Masih ada banyak lagi, cuma saya simpan karena rahasia. Sebelum diumumkan pemerintah, saya tidak mau mendahului. Saya mau beritahu, ada begitu banyak seperti diceritakan oleh Farsid tadi. Rumah demi rumah, keluarga demi keluarga sedang mengalami zaman Tuhan. Tepuk tangan bagilah kita. Cuma 1 anak Tuhan ditambah 2. Aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi pertama-tama saudaraku, semua orang kepingin yang cuma kelimpahan seberang laut. Yang lebih hebat itu, semua pendudukmu jadi orang benar. Semua. Haleluya. Saudaraku, yang terakhir adalah sadik. Sadik itu hubungannya dengan actionnya itu sedekah. Sedekah anda ngerti? Sodako. Sedekah, memberi pada orang miskin, memberi pada orang yang tidak punya. Saya selesaikan pada saudara sebelum Yesus datang, dia akan tanya kita pakai uang atau resources untuk apa. Bukan cuma miskin rohani, ya miskin jasmani, miskin rohani juga. Mereka lalu lalang di negeri itu. Sebab firman Tuhan very scarce, sangat sedikit. Coba dengarkan tadi. Untuk dapat 1 Alkitab aja dia mesti ngemis. Kita di sini Alkitabnya berapa banyak, saudaraku? Bahkan tidak pernah dibaca lagi. Kalau Alkitabnya kotor, hatinya bersih. Kalau Alkitabnya bersih, hatinya kotor. Loh kok diam? Cilai. Kumi, ori, nahar, raba. Masih banyak lagi, cuma itu nanti seri kedua. Amen. Loh kok diam, saudaraku? Sekali Yesus, bangkit berdiri. Ya Yesus, harapanku takkan hilang. karena kasih-Nya
sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Angkat tangan sekali. Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Ketika Trump dilantik jadi presiden, pemimpin utama Iran, Ali Khamenei, memakai jaket anti peluru. Kesian deh dia. Ya saudaraku, baknya besar. Ternyata rompi anti peluru, saudara. Sedang ketakutan. Hizbullah gagal, Hamas gagal, Suriah gagal, juga pasti Irak, saudaraku. Dia akan cari teman yang kuat, yaitu Turki. And you are in Turkey. Erdogan want to rise Ottoman Empire. Rusia, Sudan, Libya, Israel akan diserang. Amerika akan narik diri. Apa itu zamannya Trump atau sesudah itu, I don't know. Saya bilang tidak sampai 5 tahun. I'm not a prophet, but I'm a scholar in the Bible. Saudaraku, mereka akan serang. Yang narik siapa? Yahweh. Ditarik. Sebab Tuhan adalah tembokmu. Tembokmu adalah Yeshua. Dan pujianmu Tehila. Haleluya. Angkat tangan, ucap syukur sebelum kita menerima perjamuan kudus. We are the people of the covenant. Tidak usah takut apa yang kita hadapi di depan kita. Sebab Tuhan kita setia. Periksa hati, periksa kehidupan kita. Haleluya. Sekarang persiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus. Our God is righteous. Is the righteous God. Is the holy God. Roti tak beragi. Kehidupan sempurna dari Yesus. Samarakorana sadakaram hanisai. Angkat tinggi. Angkat tinggi. Murapalhani karabahani seka anasa. Saya lihat masih ada yang mempersiapkan. Angkat tinggi, angkat tinggi. Oh haleluya, angkat wajahmu. Tujukan pandanganmu kepadanya. Dan kau akan berseri-seri. Dan tidak akan tersipu-sipu malu. He's the lifter of my head. Dia mengangkat kepalaku. Orang putus asa nundukkan kepala. Yang punya harapan angkat wajahmu. Lihat kemuliaan Tuhan. Let the glory of the Lord risen upon you. Sikaparahanasai. Kita minta dari Tuhan the gift of righteousness. Dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa karena kita, supaya kita menjadi kebenaran Allah dalam Dia. Percayakan saudari persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Makan dalam nama Yesus. Yesus membuat pernyataan, this is the new covenant in my blood. Dan dia berkata, sampai aku bersama engkau di perjamuan kawin anak domba. Siapa yang menantikan Yesus angkat tinggi. Siapa yang menantikan dia menyucikan diri dari segala kecemaran roh, jiwa, tubuh. Bangkit! Cilai, cilai, cilai. Inilah persekutuan kita dengan darah Kristus. Minum bersama dengan ucapan syukur. Kita dibela oleh Tuhan. Triple blessing. Bangkit berdiri. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. And we thank you, God of love. Oke, kita pulang dengan sukacita. Sebab tanpa sukacita Tuhan, tidak ada orang percaya ada sorga di sini. Dengan menyanyi kesukaan Tuhan. Come on, Rita.
menyanyi kesukaan Tuhan. Umat tebusan masuk Sion, kesukaan kekal di atas kekalnya. Hoi, dengan menyanyi kesukaan Tuhan. Umat tebusan masuk Sion, kesukaan kekal di atas kepala. Rame-rame, Rame-rame sukacita, yang duka, yang terluka menjauh. dengan menyanyi kesukaan Tuhan. Umat tebusan masuk Sion, kesukaan kekal di atas kepala. Yang rame-rame, ayo rame. Rame sukacita, Sukacita, yang duka, yang terluka menjauh. dengan menyanyi kesukaan Tuhan. Umat tebusan masuk Sion, kesukaan kekal di atas kepalanya. Kesukaan kekal, kesukaan kekal di atas kepalanya. Kesukaan kekal di atas kepalanya. Pulanglah dengan sukacita. Bangkit, angkat tilammu dan berjalanlah. Kiranya kasih karunia, rahmat, damai sejahtera Tuhan turun atasmu. Kumi, Ori, Nahar, Raba, Sadik. Kiranya kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita Roh Kudus memenuhi Anda. Dan kau jadi saksi Tuhan yang berkuasa. Dalam nama Yesus yang percaya katakan.